ada sebuah cerita yang menarik. Sepasang suami istri muda saling SMS-an. Si istri bilang, mengatakan, abang di mana bang? Gitu. Abangnya menjawab 6 alinea satu SMS itu. Gitu. Itu baru awal-awal pernikahan. Kemudian ketika pernikahan berjalan 6 bulan, abang di mana bang? Gitu. 6 alinea menjadi 3 alinea. 1 tahun pernikahan, abang di mana bang? 3 alinea menjadi 1 kalimat. 2 tahun pernikahan, abang di mana bang? Tahu-taunya abangnya udah di depan, no komunikasi. Ayah dan bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali di dalam acara keluarga kita bersama Ustadz Benri. Beliau pengasuh, pengelola Ar-Rahman Berakademi di Tebet Utara 1 nomor 40. Dan satu lagi, saya baru dengar senandungnya, album yang sangat luar biasa atas nama Cinta. Cintai Aku Karena Allah. Cintai Aku Karena Allah. Novi Aulia. Ayah dan bunda, kita akan bicara tentang keluarga muda. Jadi keluarga yang baru menikah, sekitar pernikahan usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Orang mengatakan bahwa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pernikahan itu adalah menentukan bagaimana pernikahan selanjutnya. Betul. Nah, kita akan bicara dengan Ustadz Benri dan kita akan mendengar kegalauan yang terjadi di Novi. Kelihatan nggak sih di muka Novi galau? Enggak kan ya? Enggak, sebenarnya. Ustadz, Novi dulu sama Ustadz mau segera mulai? Ya, kalau saya cuman mengasih tahu ini masa di mana yang sejatinya kita baru mengenal pasangan kita. Karena kata Umar itu, belumlah seseorang mengenal seseorang lainnya sebelum 3 hal. Ya. Yang pertama, kalau sudah nginep bareng. Suami istri insya Allah untuk nginep bareng kan. Kalau nggak nginep bareng, kalau nginep bareng itu belum ya. Yang kedua, sudah mulai namanya safar bareng. Safar itu berjalan jauh. Ya, di situ ketahuan nanti karakter aslinya. Yang ketiga, muamalah, bekerja sama dalam dan boleh ketahuan bagaimana masalah uang, ributnya, apakah dia orang pelit atau orang yang termasuk ketat dalam keuangan. Nah, ketika berumah tangga baru kenal. Nah, sebelum berumah tangga kita udah berpikir insya Allah. Kenapa? Karena awal berumah tangga itu kata para ulama, penampilan kita rata-rata disebut akhlak tasannu, akhlak buatan. Karena kita sejatinya belum melakukan 3 hal ini, kecuali maaf ya untuk pernikahan-pernikahan yang pernikahan yang sudah melampaui terbatas ya sampai akhirnya terjadi perzinahan. Tapi umumnya yang sebatas kenal itu kita hanya mengandalkan informasi dari orang lain yang umumnya yaitu tadi lebih banyak baik-baiknya kan gitu. Artinya keluarga muda di 3 tahun, 4, 5 tahun ini memang keluarga yang satu sama yang lain belum saling kenal sebenarnya. Betul. Sebelum dia menjalani yang 3 tadi. Betul. Baik. Novi dulu tanya ke Ustadz. Nah, biasanya kan ketika orang belum menikah, dia dengan kebiasaan dia masing-masing dan tidak harus nggak enak nih begini-begini. Misalnya kalau misalnya profesi Novi sendiri kan kadang-kadang suka MC di wedding atau apa gitu sampai malam gitu. Kadang-kadang setelah subuh bisa tidur lagi. Tapi ketika nanti sudah ada suaminya nih, nggak mungkin ya Ustadz ya. Iya. Bagaimana supaya membiasakan dengan itu dan nggak langsung jadi unek-unek ketika harus bangun pagi nih bikinin teh dan sebagainya. Akhirnya lama-lama dalam setahun itu bisa jadi boring misalnya atau jadi kecapean misalnya. Nah, itu bagaimana mengatasi? Iya, kalau sebelum mengatasi memang yang paling penting Ayah Irwan dan Mbak Novi, kita harus tahu memang awal menikah itu kita masih konsepnya sebelum menikah itu kan keakuan. Semuanya serba aku maunya, aku maunya. Setelah menikah harusnya udah kekitaan lagi, sudah berpikir bukan keakuan lagi, kekitaan. Sehingga bukan berpikir ketika diajak, kamu mau makan nggak? Aku udah makan. Berpikirnya adalah kita udah makan bareng apa belum? Oke, nah ini yang paling penting. Sebelum kita bicara aku dan kita tuh, supaya ada bekal di kita nih, dulu tuh Rasulullah atau sahabat atau para ulama-ulama terdahulu itu seperti apa sih yang beliau lakukan ketika di awal-awal pernikahan itu? Yang paling jelas kalau kita berbicara tentang bagaimana Rasulullah itu dengan istri-istrinya selalu memberikan waktu untuk minimal berbicara setiap malam. Ya, itu salah satu untuk assessment mengenal. Itulah kenapa dan sebuah hadisnya panjang ya. Hadis riwayat Bukhari di mana Rasulullah disebutkan Rasulullah itu meluangkan waktu untuk mendengar curhatan istrinya Aisyah ya. Dalam hadis ini disebutkan Aisyah itu bercerita tentang 11 wanita yang ditemuinya tadi pagi. 11-11-nya ceritain.
Dan Rasulullah mendengarkan, menyempatkan waktu 11-11-nya selesai cerita. Iya, itu Rasulullah mendengarkan 11-11-nya itu kisah tentang Ummu Zarra dan Abu Zarra. Dan Rasulullah berhasil menyimpulkan sebagaimana Ummu Zarra, Abu Zarra, aku juga seperti kamu, seperti aku dan kamu gitu. Dan sebagian kita, mohon maaf, kadang kita ketika pasangan bercerita, kita hanya sepintas lalu. Bukti bahwa Rasulullah mendengarkan adalah menyimpulkan. Nah, itulah salah satu yang menjadi khasnya rumah tangga, sehingga tahu, oh maunya tuh kamu begini. Rasulullah tahu maunya Aisyah. Nah, kalau tadi ya sempat di luar syuting kan sempat diskusi sama Irwan, itu disebut dengan need assessment ya. Istilahnya Irwan kan assessment. Jadi disitulah Rasulullah tahu, oh Aisyah itu begini orangnya. Dia pengen dipuji, dia pengen orangnya itu butuh namanya kemanjaan. Nah, kadang kita penghambat pertama itu kalau menurut saya adalah ketika di awal-awal itu tidak meluangkan waktu. Tidak meluangkan waktu untuk setiap malam. Khususnya maaf kalau untuk perempuan memang harus diberikan. Para suami ya harus tahu bahwa berdasarkan penelitian wanita yang sehat jiwanya itu minimal mengeluarkan 7.000 kata per hari. Jadi kalau mau sehat memang 7.000 kata. Bukan bawel ya? Iya, bukan bawel. Karena memang itu dasarnya wanita. Makanya kalau amannya kan kalau saya bilang emang nikahin penyiar radio gitu ya, MC gitu ya, itu udah keluar tuh 7.000 kata. Pas gitu. banget dong. Tapi maksud saya gitu, kalau 7.000 kata ini nggak dikeluarkan secara verbal, bahasa tubuhnya udah kelihatan nggak nyaman. Nggak nyaman. Makanya rumusnya kan sederhana. Saya bilang kalau tidur sudah berbalas punggung, mata tidak berani menatap mesra, tanda ada hati yang terluka. Ustaz, jangan itu. Kalau tidur berbalas punggung, mata tidak menatap berarti ada hati. Iya, itu. Itu masalah tempat tidur sebenarnya. Tapi penting untuk rumah tangga muda yang Iya, karena saya bilang pandangan mata itu penting. Jangan dulu, Ustaz. Itu nanti sesi nanti. ke 70 nanti kita bahas gitu, Ustaz. Ayah dan bunda di mana saja Anda berada, calon ayah, calon bunda dan keluarga muda. Nah, yang sudah di umur 3 tahun, 5 tahun pernikahan. Sesi pertama ini yang sangat dahsyat ini, Ustaz Bendri mengatakan assessment. Kamu jajaki dulu pasangan kamu seperti apa. Karena apa? Karena kita nggak mengenal sesungguhnya pasangan itu. Assessment yang sangat luar biasa itu Rasulullah lakukan terhadap Aisyah. Jadi dia tahu betul seperti apa memperlakukannya. Gitu. Dan yang kedua yang menarik sekali, saya menyimpulkan mudah-mudahan ini saya nggak salah Ustaz. Kita terutama para ayah milikilah sebuah ilmu yang disebut dengan mendengar aktif. Pinjamkan kuping buat istrimu, gitu ya. Pinjam kuping buat istrimu. Karena kata Bendri, ibu-ibu tuh 7.000, tapi ada yang mengatakan juga 15.000. 1 kali 24 jam tuh wanita perlu mengeluarkan oral language-nya itu 15.000. Para suami, ayo kita coba mendengar aktif. Mendengar aktif itu mendengarkan sistemnya 5-1, 5 istri ngomong, 1 kita nanya, kemudian kita simpulkan, dan kemudian kita peluk terakhirnya, itu closingnya. Dan kita closing sesi yang terakhir ini, kita akan berjumpa lagi dengan Ustadz Bendri dan Mbak Novi di sesi yang berikutnya, lebih luar biasa lagi setelah yang satu ini. Makanannya di... Iya. Silakan, Mbak. Iya. Ayah bunda, calon ayah calon bunda, dan ayah bunda muda, keluarga muda yang usia pernikahannya sekitar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Kita sedang berembuk, kita sedang mengungkapkan perasaan kita, dan insya Allah sesi ini akan dijawab oleh Ustadz Bendri apa saja yang terjadi di umur 3 tahun itu. Ini masih bertanya-tanya di sini nih Ayah. Jadi gitu. Ini kan baru menginjak usia menuju 1 tahun. Nah, kata teman-teman kalau menuju ke 5 tahun itu nanti akan ada banyak kejadian yang awas loh, hati-hati loh. Nah, penasaran kejadian-kejadian apa yang sebelumnya mungkin dari pengalaman dulu dari Ustadz, teman-teman Ustadz, atau mungkin dari ulama terdahulu, apa saja yang kemungkinan bisa terjadi supaya saya bisa mengantisipasi dan bisa mencegah supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Iya. Silakan. Itulah yang tadi pengantar di awal saya bilang bahwa sebelumnya orang ketika tampil biasanya berinteraksi dengan akhlak tertentu, karakter buatan, karakter yang dipengaruhi karena interaksi sosial. Nah, barulah ketika menikah, pasangan akan mengetahui sejatinya akhlak aslinya dia, karakter aslinya dia. Karena orang nggak bisa bertahan di situasi yang bersama itu lebih dari 8 jam. Ya, orang ber-8 jam baru ketahuan nih orangnya. Apakah ternyata orangnya selama ini yang dibilang care, ternyata dia cuek banget tuh, gitu ya, buktinya.
Yang kedua, saat lelahnya baru ketahuan, kalau lelah emosi atau tidak. Ya baru ketahuan ternyata nggak semudah dulu perasaan kalau sebelum nikah ada nyamuk yang nepok aja dikejar-kejar nyamuknya kan gitu ya. Sekarang pas udah nikah justru pinjam gitu. kepala istri buat nepok nyamuk kan gitu. Bukan gitu. Lu udah mandi belum sih? Gitu. Iya, itu yang terjadi. Nah, ya hal seperti ini juga harus kita pahami ya. Itu yang selama ini terjadi. Yang kedua adalah bukan hanya sekedar hubungan antara dengan pasutri, yang paling penting itu dengan keluarga dari pasangan, khususnya antara dengan menantu dan mertua. Ya, di mana mertua juga punya proses transisi menerima anaknya itu dalam tanda kutip diambil oleh dan itu bukan sesuatu yang mudah, terutama hubungan antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Anak laki-lakinya selama ini support ekonomi di keluarga, tiba-tiba dia harus berbagi. Nah, sebagian orang tua ada yang belum siap, ya, sehingga kadang-kadang kecemburuan itu ditampilkan dengan misalnya membenturkan kepentingan antara mertua dan menantu. Misalnya ketika menantunya kalau Mas, aku gini, tiba-tiba mertua ada juga yang kamu harus ke rumah aku sekarang. Padahal nggak ada kepentingan, sebenarnya ingin menguji. Ada orang tua yang merasa dia butuh untuk anaknya menampakkan bahwa bunda meskipun aku sudah punya istri, engkaulah segalanya. Nah kadang-kadang si istri melihat proses perlakuan suami kepada mertua, kepada ibunya itu dianggap sebuah pengkhianatan cinta. Wah, mertua kok gini mah kamu nggak bisa menjalani rumah tangga. Padahal sebenarnya aku mencintaimu karena Allah sebenarnya. Jadi bukan karena cinta ya. Nah itu yang menjadi. Nah itu yang saya lakukan. Problematikanya biasanya seputar itu. Ya kalau masalah ekonomi oke lah, itu juga menjadi problematika di awal-awal, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Satu problem yang sangat besar itu, satu Ustadz mengatakan sudah adalah persoalan internal Ustadz ya. Penjajakan itu ya, perbedaan kultur, perbedaan akhlak, karakter dan lain. Yang kedua adalah memang kita menikah bukan hanya menikahi ini, tapi juga ada keluarga besar. Satu yang banyak sekali pertanyaan dari para ayah dan muda, keluarga muda itu adalah bahwa di umur itu kita punya orang baru di rumah itu. Nah, ini jam biologis dan jam psikologis berubah nih. Jadi kita punya anak nih. Nah, ini nggak semua orang siap. Nah, kira-kira satu di sesi ini, yang terakhir nih apa kira-kira Ustaz yang harus kita lakukan ketika ada penumpang baru di bahtera rumah tangga kita? Iya, pertama bahwa harus sudah mulai disepakati sebelum hadirnya penumpang ini, harus sudah mulai diskusi. Dalam tanda kutip penumpang ini kan amanah yang Allah berikan kepada pasangan ya, bahwa kita harus mengelola amanah ini dengan baik, maka harus mulai disepakati pembagian tugas. Bahwa urusan pengasuhan itu bukan sekedar bahwa ini urusan si ibu, bahwa ayah pun harus punya stimulasi yang pas atau bahkan waktu yang cukup untuk anak. Berikutnya adalah pembagian waktu yang berkaitan juga manajemen waktu. Saya selalu bilang gini, ada 4 manajemen waktu yang nggak boleh hilang. Yang pertama, waktu untuk seseorang itu namanya berinteraksi dengan pasangan. Sampai kapanpun, meskipun pengantin veteran, itu harus punya waktu berdua. Walaupun udah anak cucu. Karena kalau enggak itu tadi masalah itu, makanya harus sepakati. Dan sepekan kita harus berdua apa? Mohon maaf, bukan hanya waktu saat bersetubuh aja. Tapi saat itu Mas kayaknya kita udah lama nih nggak jalan bareng nih. Nggak dinner bareng. Betul, ya itu harus ada, itu refreshing. Yang kedua, waktu untuk bersama keluarga secara total dengan anak dan sebagainya. Yang ketiga, waktu untuk berinteraksi sosial, ya bekerja, melayani masyarakat. Yang keempat ini penting juga, me time, waktu untuk menyendiri. Orang butuh refreshing, orang butuh untuk bermunajat sendiri. Nah, waktu ini kalau satu aja nggak dipenuhi, itu kemana-mana. Ya, makanya rumah tangga itu ketika manajemen waktu ini, si istri ngurus semuanya. Si suami pulang, istri nggak diberi kesempatan untuk tarik nafas aja, nggak ada. Nah, itu yang membuat akhirnya sama anak yang dikasih sampah, sama pasangan juga sampah. Ini jadi bahaya. Nah, manajemen waktu itulah yang saya bilang harus dibicarakan di awal supaya nanti ke depannya lebih mulus. Novi, menarik sekali tadi. Jadi waktu itu sangat penting. Tapi ini ada cerita teman saya, tetangga lah gitu. Jadi kalau suaminya itu pulang nggak setiap hari, kerjanya di luar kota gitu. Jadi kalau suaminya lagi di luar kota itu rumahnya berantakan sekali. Tapi kalau suaminya udah mau pulang, dia tuh sibuk seharian bekerja merapikan rumah. Itu bagaimana tuh? Kan tumben bersih-bersih. Iya, jadi semuanya dirapikan, tapi kalau tidak jamnya pulang ya semuanya berantakan. Iya, itu langsung. Ustaz tahan dulu, Ustaz. Oh iya, tahan dulu. Nggak harus dijawab sekarang. Dijawab sekarang gitu. Ayah dan bunda yang luar biasa, semakin hangat kita
karena emang ilmu yang sangat luar biasa dan jarang kita dapat di Indonesia ini. Jarang sekali ada namanya sekolah ayah, sekolah ibu, bahkan ada sekolah orang tua. Baru dimulai oleh Ar-Rahman Prawedding Academy di Jalan Tebet Utara. Tadi sesi ini Ustadz mengatakan bahwa Ustadz Benri mengatakan bahwa ada apa aja Ustadz yang manajemen waktu ada 4. Ada persoalan anak yang akan bahtera rumah tangga, ada baru datang itu, ada persoalan persiapan kita yang internal kita, asesmen itu, kemudian adalah persoalan orang keluarga baru kita ya, mertua dan lain-lain. Ya, pasti kemudian pasti ada kiatnya saja, pasti ada kiatnya. Bagaimana caranya 1, 2, 3, 4 gitu. Itu nanti kita bahas di sesi yang ketiga. Semakin penasaran aja. Semakin penasaran gitu. Ayo Bunda tetaplah di depan acara program keluarga kita. Satu sesi lagi, ini sesi yang sangat luar biasa setelah yang satu ini. Kue sekarang. Silakan. Berjumpa lagi kita di keluarga kita. Kita bahas sekarang bagaimana kita menghadapi zaman-zaman atau waktu di umur pernikahan awal. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ustadz Benri akan menjawab kiatnya seperti apa, tetapi ada pertanyaan dari yang Novi tadi yang kami sampaikan. Ustadz Benri harus selesaikan dulu. Alhamdulillah kalau untuk pasutri yang memang suaminya satu daerah, satu tempat atau pekerjaannya tetap di dalam kota itu masih alhamdulillah masih bisa kumpul, manajemen waktunya masih bisa diatur dengan baik gitu. Tapi ketika rumah tangga muda yang suaminya mungkin bertugas keluar kota, pulangnya mungkin bisa seminggu sekali, sebulan sekali, dengan terbentur jarak yang jauh, bagaimana supaya tetap harmonis dan melakukan tugasnya dengan baik, karena tadi ada yang bersih-bersih dandanya itu cuma ketika suaminya ingin pulang saja, pas tidak ya berantakan gitu. Iya, yang namanya LDR ya istilahnya, jarak jauh itu kan memang peluang banget untuk menyimpang dari tujuan pernikahan itu sangat tinggi. Karena itu memang antisipasi. Intinya pertama memang jarak yang membentang bukan berarti penghalang untuk di zaman sekarang untuk berkomunikasi kan. Yang harus kita siasati bagaimana komunikasi yang sifatnya justru menyenangkan ya. Kan inti komunikasi itu kan kalau para ahli komunikasi mengatakan fatigue communication. Komunikasi itu menguatkan interpersonal, hubungan dan sebagainya. Nah, tinggal bagaimana komunikasi yang dibangun. Komunikasi itu harus dibangun pertama menyadari kebutuhan bahwa masing-masing kita menceritakan pengalaman harian. Dan itu adalah hal yang merasa bahwa si istri merasakan betul apa yang dialami oleh suami dan suami merasakan betul yang dialami oleh istri. Dan itu yang biasa Rasulullah lakukan ya. Rasulullah setiap habis pulang jihad, Rasulullah memberikan petunjuk bekas-bekas dari jihadnya itu sebagai sebuah kisah ya. Misalnya ketika menunjukkan bekas luka, itu Rasulullah memberitahu ini luka karena apa, itu menjadi bahan seolah-olah pasangan atau keluarganya tahu apa yang terjadi. Oke, Ustaz. Yang paling penting itu adalah terbuka ya Ustaz ya. Jelaskan apa yang terjadi gitu. Novi, kita tahan dulu Novi. Nanti Novi SMS ke Ustadz Benri ya. Yang jawaban kedua ketiganya. Komunikasinya terjaga. Oh, jarak semuanya megang handphone, betul. handphone bisa langsung 3G betul. Jarak nggak menjadi masalah. Nggak ada masalah. Saat kita kembali ke yang persiapan tips, karena banyak sekali yang nanya. Ada 2.000 lebih yang nanya. Iya, karena kan sekarang banyak sekali rumah tangga muda yang sedang menyaksikan acara ini ya. 2.300 lebih lah. Sekian. Ya. Ustadz Benri, kita sesi yang terakhir. Ustadz Benri, tolong Ustadz Benri tipsnya apa yang harus dilakukan oleh pasangan muda di usia-usia pernikahan? Ya, yang pertama memang kenali pasanganmu itu jelas. Dan kedua mengenali bukan menghindari, mengenali untuk memahami. Jadi kalau kita sudah kenal pasangan kita, artinya mencari antisipasi, karena kan kita harus tahu nih paket takdir dari Allah, bukan berarti menyesali oh ternyata begitu, bukan. Cari jalan lah untuk berpikir, oh ternyata dia kalau lapar itu mudah marah. Berarti kan jangan sampai memicu berbicara dia dengan saat lapar. Berarti penuhi kebutuhan dasar dia yang berkaitan dengan biologis. Ya jadi kenali bukan untuk dihindari, kenali bukan untuk dicari kekurangan, kenali justru untuk kita pahami dan mencari antisipasi. Yang ketiga, tularkan kebiasaan-kebiasaan baik ya. Karena gini, kita selalu berbicara tentang konsep rumah tangga surga, baiti jannati kan gitu. Pada lupa bahwa kebiasaan kita nggak tahu penduduk surga itu ngapain aja. Harusnya kan kita bawa itu ke dalam rumah. Saya ingin katakan nih, penduduk surga dalam Al-Quran itu cirinya pertama adalah udkhuluha bisalamin aminin. Masuk kamu ke dalam surga dengan salam dan rasa aman. Makanya berikutnya, salam itu benar-benar nggak boleh main-main.
Kadang ada rumah tangga ucap salam gini, Assalamualaikum. Iya. Nggak ada maknanya, maka doa nggak tersampaikan. Ada yang lebih parah. Assalamualaikum. Jawab Ah, aja Assalamualaikum. salam. Padahal itu Assalamualaikum kan mana- Assalamualaikum. Oh. Makanya meskipun pengantin udah bertahun-tahun, saya selalu katakan salam Iya. jangan mainin. Kalau salam udah main itu doa nggak akan tersampaikan. Maka rumah keluarga rumah tangga muslim harus assalamnya benar-benar assalamualaikum. Yang kedua adalah ada rasa aman. Makanya berpikir bagaimana supaya tidak ada kekerasan fisik, tidak ada teror. Gini, penelitian di Amerika terjadi perceraian adalah saat marah tuh kebiasaan texting. Iya. Marah tuh nggak boleh tumpahkan dengan texting. Hmm. Ya kenapa ini? Karena memang kita akan meluapkan semua emosinya. Makanya marah itu harus selesaikan dengan bertatap muka gitu ya. Itu jangan sampai kebiasaan texting. Berikutnya disebut dalam Quran, penduduk surga itu adalah wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut sifat dendam. Dan penduduk surga nggak ada dendam. Supaya nggak ada dendam nih penting nih. 0 sampai 5 tahun itu biasanya menumpuk masalah. Karena kebiasaan kita kalau ada masalah itu berpikir lupain aja deh. Ntar juga terhapus dengan waktu. Pada kantong jiwa itu punya daya tampung. Lama-lama jeger. Pas udah 5 tahun, aku minta cerai. Gara-gara sederhana, nggak dibeliin martabak telur. Kalau kok bisa cerai? Ini episode menumpuk. Yang Karena kemarin. yang kemarin-kemarin diungkit lagi. Ingat nggak setahun yang lalu? Ingat nggak 2 tahun yang lalu? Karena itu yang tadi sempat saya bahas, bagaimana kebiasaan penduduk surga berikutnya adalah faqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Penduduk surga itu suka duduk berhadapan-hadapan dan saling ngobrol. Makanya rumah tangga surga harus punya kebiasaan duduk berhadapan saling ngobrol. Yang keempat, penduduk surga itu selalu tertawa dan gembira. Dukhulul jannata anta wa zawjuka bifarihin. Rumah tangga surga harus sudah punya kebiasaan untuk tertawa, gembira. Wujuhu yawmaizi musfirah dahikatu mustabsyirah. Banyak tawa, banyak gembira. Inti tawa gembira di mana? Bukan jadi pelawak. Hidup yang dinamis. Dari dulu sampai 5 tahun ngucapin sayang cuman I love you aja, nggak ada variasi. Hidup bosan, maaf Mbak Novi, saya tawarin makan sop iga 30 hari makan sop iga terus. Iya. Pas hari terakhir saya kasih namanya ikan asin, milih mana? Ikan asin. Ikan kenapa? Bukan karena ikan asin lebih enak, karena ada sesuatu yang baru. Nah makanya selingkuh itu terjadi bukan karena yang lebih ganteng, karena bosan. Karena itulah kenapa salam itu sayang tuh nggak harus dilengkapi dengan I love you. Ya. Misalnya, Beri hadiah. Oke. Oh, mau banget kalau perempuan misalnya, dikasih hadiah. iya mengucapin I love you pakai tulisan dari susunan uang 100 ribuan kan gitu ya, misalnya, Mantap sama itu. batangan emas gitu. Baik, Ustaz. Ngasih contohnya luar biasa loh ya. Baik nih, Mbak Novi, Ustaz. Kita baru nemu satu nih, kenali diri satu. Tapi satu yang paling menarik dari bahasa penelitian itu, persoalan satu tahun, 2 tahun, 5 tahun itu adalah ketika si koam nggak menjadi koam, dia akan hancurlah rumah tangga Betul. itu. Nah, Ustaz, kiat satu buat para ayah di umur 3 tahun itu, apa yang harus dilakukan? Karena dia harus menjadi koam di situ, karena dia akan menentukan rumah tangga berikutnya. Iya, yang jelas ayah dan calon ayah di Calon umur 0 sampai 3 tahun, bagaimana dia sudah mulai memposisikan bahwa dia harus sudah mengatur 2 orang, istri dan anak. Dan di masa-masa dia istrinya hamil, dia harus sudah mulai bagaimana mengatakan kepada istrinya bahwa kebutuhan istri harus dipenuhi, sungguh-sungguh, diberikan rasa nyaman, diberikan yang namanya istri memiliki keinginan untuk bisa melewati kehamilan dengan indah. Jadi memang sebelum dia masuk memindahkan keluarga surga itu ke rumah tangga dia, Betul. dia harus memfungsikan dirinya dulu, Ustaz, Betul. gitu ya. Dan dia harus mulai menunjukkan visi misi berumah tangganya apa. Saat kita bahas di Nah, episode berikutnya, Ustaz. Ayah dan bunda yang penuh semangat, ada sekitar berapa ribu orang gitu yang sedang menonton, jutaan orang yang sedang menonton. Tambah ilmu dan Iya, bekalnya untuk betul. rumah tangganya ya. Karena kita sedang membahas keluarga di umur 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ustadz Benri Jayasurahman mengatakan bahwa kenali diri pasangan Anda karena dia adalah pakaian kamu, kamu adalah pakaian dia. Dan kemudian yang terakhir itu saya mencatat betul adalah wahai para ayah di umur 1, 3, 4 tahun itu kamu di rumah tangga kamu ada 2 orang yang sedang membutuhkan pimpinan. Ya, istri dan anak. Kalau kaum nggak jalan di umur 3 sampai 5 tahun itu, 1 3 5 tahun itu, kita nggak tahu seperti apa rumah tangga berikutnya. Ayah dan bunda, pemirsa keluarga kita di mana saja Anda berada, sebuah pelajaran keilmuan yang sangat luar biasa. Novi setuju ya? Dari Ustadz Benri Jayasurahman, pengelola, founder dari Ar-Rahman Prewedding Academy. Jalan nih, Ustadz?
Jalan Tebet Utara 1. Coba saya satu. Nomor 40. Nomor 1. Jadi kalau ada yang masih mau mendalami itu, datang ke Ustadz Benri ke Tebet Utara 1 nomor 40. Masih juga saya dibantu oleh Mbak Novi. Oke, alhamdulillah bisa bertambah ilmu juga. Nanti juga masih banyak yang ditanyakan lagi di Iya. episode berikutnya ya. Iya. Saya mau mengatakan juga bahwa perlu juga pasangan memiliki kaset itu ya. Cintai aku karena Allah. Cintaiku karena Allah. Kita akan bertemu lagi ayah dan bunda, para pemirsa keluarga kita di mana saja berada, tentang persoalan pengasuhan, tentang rumah tangga, tentang keluarga, dan tentang bangsa ini. Karena bangsa yang hebat lahir dari keluarga yang hebat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kue. Silakan Pak. Nah, gitu.